Shalom saudara, kita akan bicara tentang dasar komunikasi. Jadi kalau kita bicara tentang penginjilan, apalagi judul mata kuliah kita adalah komunikasi Injil, kita harus tahu dulu apa itu komunikasi. Saya menyadari saudara sudah mempelajari mata kuliah komunikasi, bisa mau kasih sedikit lagi review tekanan-tekanan khusus yang berkaitan dengan komunikasi di dalam penginjilan atau dalam pelayanan kita, ya, dalam pemberitaan Injil. Nah, dasar komunikasi yang kita harapkan saudara mampu menyebutkan dan menjelaskan pengertian komunikasi, ya, secara sederhana aja, karena saya tahu saudara sudah mempelajari mata kuliah ini, dan saudara diharapkan mampu menyebutkan dan menjelaskan model-model komunikasi. Ya, apa saja model-model komunikasi itu. Mari kita lihat saudara dulu pengertian dari what is communication. Ya, kata komunikasi dalam bahasa Inggrisnya communication. Jadi the word communications itu berasal dari kata Latin communes, ya. Komuni, mungkin kita dengar istilah communes, which means something common, ya, yang artinya sesuatu yang common, ya, biasa, gitu, umum, lumrah, ya, common, gitu. Tapi pengertian communication dikatakan begini, ya, communication is a process of exchanging informations. Jadi ada proses pertukaran informasi, ideas, ide-ide, thoughts, pikiran-pikiran, feeling, perasaan-perasaan, ya, and emotion, ya, through speech signal dalam pembicaraan, writing, tulisan, behavior, tingkah laku. In communication process, ya, dalam proses komunikasi, a sender encodes a message and then using a medium and send it to appropriate feedback using a medium. Nanti kita akan lihat saudara, ya, pengertian ini. Ya, apa maksudnya saudara dari kalimat di mana ada yang namanya sender, ada receiver, ada encoding, ada decoding, ada input, ada feedback. Ya, itu kita bicara tentang yang namanya komunikasi. Jadi proses komunikasi itu begini saudara, sederhananya. Jadi ada sender, pengirim, ada penerima, ada message-nya, ada berita, dan ada umpan balik. Jadi kalau kita komunikasi Injil, maka kita menjadi pemberita Injil, yang kita sudah ngomong kualifikasinya kuliah kita terakhir. Ada message-nya itu Injil Kristus, dan penerimanya, yaitu apa? Orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum mendengar Injil Kristus. Dan feedback-nya seperti apa? Jadi di dalam penginjilan, makanya kita menemukan saudara bahwa ada 3 level di dalam penginjilan. Ada presensi, proklamasi, dan ada yang persuasi. Kenapa? Karena dalam proses komunikasi itu bukan hanya sekedar orang tersebut mendengar Injil atau mengetahui, oh ini orang Kristen, itu presensi, proklamasi kita, tapi bisa persuasi. Apa feedbacknya? Nah, kita sudah belajar dalam skala Engel, sampai di +2. Umpan baliknya adalah apa? Dia percaya, dia menerima Yesus, dia bertobat, lahir baru, menjadi new Christian, dan menjadi anggota jemaat, bergabung dalam gerejanya. Nah, itu dia. Ya, jadi proses komunikasi seperti itu, saudara. Jadi tadi kalau ada pengertiannya, ya, ada yang namanya sender, ya, encodes, ya, ada feedbacknya. Nah, ini feedbacknya, umpan baliknya, begitu, ya, ada message-nya, gitu, ya. Nah, mari kita lihat lagi, saudara, apa saja kepentingan dalam berkomunikasi. Ini penting. Ya, dalam berkomunikasi kita mengekspresikan pikiran, ide, dan perasaan kita, dan membangun sebuah kesadaran, awareness. Apa itu kalau kita dalam komunikasi ini? Kesadaran, gitu, ya. Kita bicara dari skala Engel, orang dari -8 sampai ke -4, 3, 2, 1, dan menjadi orang percaya. Kenapa? Manusia perlu selamatkan. Ya, to fulfill a goal. Kalau kita komunikasi Injil, goalnya adalah apa? Kita melaksanakan amat agung Tuhan Yesus, terus avoid isolated, gitu, ya, menghindari orang yang terisolasi. Kalau kita bicara dalam konteks Injil, saudara, kita perlu mengkomunikasikan Injil supaya orang-orang yang belum mendengar, yang terisolasi, ya, mendengar Injil Kristus. Itu highlight issue, menekankan hal-hal yang penting, isu. Apa itu? Manusia berdosa dan manusia perlu diselamatkan. Ada progress and development. Seorang yang belum mengenal Tuhan, orang yang menuju kebinasaan, akhirnya diselamatkan. Dan juga satu pembelajaran bagi masyarakat banyak, ya, orang banyak, ya, educating the masses, supaya sebanyak orang mendengar Injil dari Yesus Kristus.
Begitu kira-kira saudara, important of communication, pentingnya kita saudara mengkomunikasikan Injil Yesus Kristus. Terus saudara, mari kita lihat tentang means of communication. Itu alat dari komunikasi. Nah, komunikasi itu secara sederhana dibagi dua, adalah verbal, non-verbal. Ya, walaupun ada membagi-bagi lagi dalam banyak aspek, lebih sederhananya aja saudara, saya mau bagi dalam pengertian komunikasi verbal dan non-verbal. Ya, nah, verbal communication atau komunikasi verbal adalah suatu komunikasi dalam bentuk komunikasi di mana berita ditransmisikan, dipindahkan secara verbal. Verbal itu ucapan. Ya, communication is done by word. Ya, komunikasi itu dilakukan dengan perkataan. Ya, mouth and a piece of writing. Bisa dalam bentuk perkataan, ya apa yang kita ucapkan, dan dalam bentuk tulisan. Ya, piece of writing. Objective of every communication is to have people understood what we are trying to convey. Ya, tujuan dari sebuah komunikasi adalah supaya orang tuh memahami apa yang kita mau sampaikan, gitu ya. Oke, itu verbal communication. Dalam bagian dari verbal communication ada yang tadi saudara oral, ada yang written, ada yang kita ucapkan, ada yang kita tulis. Nanti kita akan menemukan lagi saudara, bahwa ternyata ada yang namanya simbol-simbol, gitu ya. Ada yang namanya bahasa di luar bahasa yang kita ucapkan, oral dan tulisan, gitu ya. Apa saja nanti kita lihat saudara. Oke, kalau kita bicara oral communications, ya, komunikasi melalui perkataan, spoken words, ya, face-to-face conversation, speech, pidato, ya, telephonic conversation, telepon, ya, melalui telepon, video. Kita sekarang di tengah-tengah pandemik melalui berbagai macam aplikasi seperti Zoom, ya. Sekarang nih saya lakukan melalui yang namanya media YouTube. Ini oral communication, gitu ya. Di dalam oral communication, komunikasi dengan perkataan, communication is influenced by pitch. Pitch itu kecepatan suara, volume. Makanya saya pakai mikrofon yang baik nih saudara. Itu ya, saya harus rekam dengan baik. Terus kecepatannya juga, ya, dan clarity of speaking, ya. Itu kejelasan saya berbicara. Kadang-kadang saya punya kelemahan satu saudara, saya ngomong tuh cepat, gitu ya. Nah, kadang-kadang ide di kepala saya tuh banyak, saya takut sampai kelewat gitu, takut kelewat, jadi saya ngomong cepat saudara, ya, gitu ya. Makanya saya minta saudara, kalau saudara kurang nangkep karena saudara belum makan pagi, ya masih lapar-lapar, belum fokus kalau dengerin saya ngomong, mungkin saudara kurang fokus jadinya, ya, kurang tangkep. Nah, tanya di kelas, gitu ya. Nah, ini oral communication. Written communication itu dalam bentuk tulisan. Jadi kadang-kadang bisa digabung. Ya, sementara saya bicara, saya pakai tulisan. Nah, ini powerful. Kenapa? Nanti kita akan lihat saudara, kenapa powerful. In written communication, written signs or symbols are used to communicate. Jadi dalam komunikasi tertulis ada tulisan-tulisan atau simbol-simbol. Written message may be printed or handwritten, bisa dicetak, bisa kayak begini, bisa tulis tangan. In written communication, message can be transmitted by email, ya, via email, letter, report, memo, and etc. Ya, jadi message in written communication is influenced by the vocabulary and grammar use, ya, writing style, precision and clarity of the language used. Jadi dalam komunikasi tulisan itu ada yang namanya vocabulary, tata bahasa, ya, pembentangan kata, grammar, vocabulary, ya, gaya tulisan, ya, precision, ketepatan dalam bahasa yang digunakan, gitu ya. Apalagi dalam dunia akademik saudara, ketepatan istilah yang digunakan tidak boleh sembarangan, gitu ya, mesti pas benar pengertiannya apa, gitu ya. Nah, ini semua saudara disebut dengan written communication. Non-verbal communication. Jadi dalam komunikasi ada yang namanya non-verbal, itu jadi melalui signs and symbols, ya. Non-verbal can go without verbal communication, ya. Seorang anak nangis, kita tahu ada sesuatu yang tidak nyaman, anak ini ketawa berarti ada sesuatu yang menyenangkan, gitu ya. Anak itu belum bisa ngomong dalam bahasa yang dimengerti, belum bisa nulis, tapi nangis, teriak-teriak, gitu ya. Ya, dia mau kasih tahu sama orang tuanya, dia kasih tahu sama yang merawat dia bahwa ada sesuatu yang salah, gitu, kalau dia nangis, ya.
Gitu. Jadi non-verbal can go without verbal communication, verbal can go without non-verbal communication. Gitu ya. Jadi bahasa verbal itu tidak bisa berkomunikasi sama non-verbal. Jadi kalau kita ngomong dengan ucapan itu ada yang namanya ekspresi, nanti kita lihat saudara ya. Sementara saya ngomong sama seorang, kalau orang tersebut dengerin saya terus kita lihat jam gitu ya, itu artinya apa? Dia sebenarnya udah mesti pergi gitu loh ya. Cuma saya ngomong terus gitu ya, akibatnya jadi masalah saudara ya. Nah ini namanya non-verbal communication. Kalau kuliah melalui ruang Zoom atau acara-acara melalui ruang Zoom, kita nggak tahu kadang-kadang gitu, apalagi off camera kita nggak tahu tuh ya, apakah dia sementara kuliah dia dengar, apalagi sementara lagi ibadah di Zoom meeting dia dengerin khotbah, apalagi pakai YouTube, wah kita nggak tahu dia ikut ibadahnya tuh di mana, apa di kamar mandi, apa di jalanan, ada mahasiswa yang ikut kuliah lagi sementara jualan martabak gitu ya, jualan kue gitu ya, lagi nganterin orang tuanya sambil denger kuliah gitu. Kenapa? Karena komunikasinya kan melalui Zoom, jadi kita nggak tahu ya sikapnya atau responnya gimana ya. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi saudara tentang komunikasi, maka ini hasil research ya. Verbal kata-kata kita itu cuma 7%. Vokal, intonasi kita tuh 38%. Makanya kadang-kadang saudara, saya kalau ngomong suka tinggi, pelan, ya, cepat, lambat, itu punya pengaruh. Karena kalau saya ngomong datar dan sama, terus saya punya tone, vokal saya sama, sudah tertidur. Jadi kadang-kadang perlu tinggi, kadang-kadang perlu lambat. Nah, ini teknik dalam berkomunikasi, dalam mengajar khotbah begitu. Tetapi saudara, ada namanya visual. Lihat visual. Visual itu 55%. Jadi kalau kita bilang bahasa non-verbal, itu jangan main-main. Ya, our action speaks louder than words. Tindakan kita bicara lebih keras daripada kata-kata kita. Ya, kayak tadi, ya. Saya ajak orang ngomong, orang tersebut lihat-lihat jam, dia nggak ngomong bahwa dia harus pergi. Tapi dengan dia lihat-lihat jam, saya tahu, ini orang udah mesti pergi. Habis itu saya mesti stop pembicaraan. Ya, sebentar saya ngajar di kelas, ya mahasiswa tertidur, itu berarti ya ada sesuatu yang salah. Mungkin kuliah saya nggak menarik, atau mahasiswanya kurang tidur, gitu, atau mahasiswanya kurang urapan, gitu ya. Nah itu yang disebut dengan bahasa non-verbal, ya visual, sesuatu yang terlihat, gitu ya. Nah saya mau bicara saudara tentang dalam proses komunikasi ya. Dalam proses komunikasi saudara, proses mengekspresikan ide. Jadi dari tadi kan salah satu fungsi komunikasi adalah ide-ide yang kita tularkan. Tetapi ide itu berbentuk abstrak. Jadi kalau saya mau kasih tahu pada saudara minggu depan, saudara harus kerjakan tugas A, gitu. Itu di ide saya, di kepala saya ada ide. Tapi saya harus ekspresikan, harus transmisikan kepada saudara. Dalam bentuk apa? Yang konkret. Itu yang disebut dengan simbol yang dapat dipahami, gitu. Sehingga sudah tahu, oh minggu depan kita harus begini. Kenapa? Karena ada pengumuman, ada perkataan yang diucapkan oleh saya, gitu. Nah itu namanya proses memindahkan ide. Jadi ide itu bersifat abstrak, tapi ketika dipindahkan harus dalam bentuk konkret dan dapat dipahami oleh saudara. Saya mesti ngomong dalam bahasa yang saudara mengerti. Kalau saya ngomong sama saudara dalam bahasa roh, hanya Tuhan yang mengerti. Nah itu dia. Ya makanya saya termasuk saudara pendeta yang tidak terlalu menekankan bahasa roh. Kalau saya lagi di mimbar, saya nggak mau. Ya kita di GBI percaya saudara, tapi saya bilang ngomonglah bahasa yang dimengerti ya. Tapi kadang-kadang ya udah kapan-kapan kita bahas ya. Tapi kadang-kadang kan ada orang mesti kelihatannya rohani, diuji mesti bahasa roh lama 15 menit sendiri. Wah dia bikin pujian 30 menit 15 menit bahasa roh. Haleluya, haleluya ya gitu. Nah saudara, jadi ketika kita melayani, kita harus bicara, berkomunikasi dalam bahasa yang dimengerti, gitu. Konkret itu artinya dimengerti, ditangkap, dipahami. Itu baru komunikasi jalan, gitu ya. Nah apa saja saudara biasanya dalam bahasa non-verbal itu bisa dalam bentuk visual expression, ya, expression,
ya, ekspresi ya, expression, gimana wajahnya dia kaget, bingung, sedih ya. Nah, sekali lagi kalau kuliah di Zoom atau ibadah di Zoom, kita nggak bisa lihat ekspresi jemaat, ekspresi mahasiswa. Itu beda kalau dulu sebelum pandemik ya. Saya bisa lihat mahasiswa, ini yang diurapi, ini diurapi. Penuh urap, itu makan urap gitu ya. Makan urap, itu urap makanan di Jawa ya. Ada lagi yang namanya head, itu kepala ngangguk ya, enggak. Itu kok gini. Terus itu bukan sujud, itu kurang tidur ya. Gitu, manggut-manggut. Terus lagi ada yang namanya eye gaze ya, cara mata memandang ya. Looking at another person can indicate a range of emotions like anger, grudge, and danger. Kalau marah, lihat matanya. Kalau di sinetron lihat ya. Kalau di sinetron kan biasanya kan kameranya disorot ke mukanya, matanya cong gitu ya. Itu tahu tuh, dulu sinetron begitu ya, tahu. Sekarang masih begitu, gitu ya. Eye gaze ya namanya ya. Mata, kalau matanya pandang yang apalagi mengenapi lagu dangdut ya. Lirikan matamu, dompetku hilang. Nah, itu kecopetan ya, kecopetan di atas bus ya. Itu eye gaze. Oke, lanjut. Ada gestures and postures ya, ada bahasa tubuh, gesture. Itu ya. Kita kasih thumbs up ya, kepalan tangan gitu ya. Tongkat dagu lagi. Ini gitu ya. Ya, kalau misalnya lagi ini atau tangan gini, itu semua gesture. Itu bentuk-bentuk komunikasi. Gitu ya. Saudara sebagai hamba Tuhan, angkat tangan di jemaat, angkat tangan gitu, itu gesture. Kalau kita pas angkat tangan lagi ibadah, itu artinya kita lagi menyembah Tuhan. Kita lagi tolak pinggang buat orang Indonesia tuh lagi nantangin orang gitu ya, itu gesture atau postures. Gitu. Nah, itu bentuk komunikasi juga. Terus ada personal appearance adornment gitu ya. Appearance can be indicate our profession. Jadi maksudnya gini saudara, penampilan kita dengan kayak ada uniformnya gitu ya. Kalau saudara kuliah misalnya harus pakai baju yang rapi gitu ya. Seorang hamba Tuhan pakai kalau GBI nggak pakai toga ya, tapi ada pendeta GBI pakai toga juga ya, yang pakai kerah putih pendeta gitu ya. Tapi coba kita diskusi lagi deh, kenapa sekarang di gereja di luar negeri pendeta-pendetanya udah nggak pakai jas, pakai dasi gitu ya. Sekarang gereja juga demikian ya. Itu udah nggak ada lagi yang namanya penampilan itu yang secara formal gitu ya. Oke, ada namanya personal appearance adornment. Yang berikutnya ada namanya haptics, touch language gitu, sentuhan gitu ya, sentuhan ya. Kalau orang lagi berduka gitu ya, teman kita peluk gitu, kita nggak ngomong gitu, high five gitu ya. Nah, setiap budaya tuh punya haptics sendiri ya, punya bahasa sentuhan, touch language itu ya, macam-macam gitu ya. Nah, ini disebut dengan touch language. Ada lagi yang disebut dengan proxemics ya. Nah, proxemics itu artinya space language, jadi distance ya, to communicate while keeping a distance is called proxemics ya. Proxemics itu artinya kalau saudara lihat nih sini, ini semakin dekat itu berarti saudara intimate, akrab. Kalau saudara nggak akrab, saudara lebih jauh. Nah, kalau di tempat umum, public space itu jauh-jauhan gitu ya. Nggak, ini bukan ngomong soal pandemi saudara harus atur jarak, enggak ya. Jadi the amount of distance we need and the amount of space we perceive as belonging to us influenced by a number of factors including social norms, social factors, personality characteristic, and level of familiarity. Jadi semakin kita dekat dengan seseorang, makin dekat jaraknya. Jadi ini bicara ya, kalau kita jalan dengan seseorang, kita dekat itu biasanya akrab gitu ya. Pria wanita gandengan itu suami istri gitu ya. Kita tahu oh dia ya. Terus kita lihat nih, laki-laki jalan laki-laki gandengan, oh ini sahabat akrab gitu ya. Kalau makan pun juga demikian, di meja makan ketahuan ya, tempat duduknya lebih dekat sama ini gitu ya.
Itu namanya space language, space language ya. Nah, ada yang namanya bahasa dalam jarak ya. Oke, ada namanya science. Nah ini dia. Ada science language. Sudah tahu buat orang-orang yang tunarungu ya. Itu mereka tidak bisa mendengar. Sekarang ada beberapa gereja pakai science language. Gitu. Karena mereka punya pendengaran kurang baik. Nah ini ya, ada macam-macam tuh ya. Dan kalau kita lihat di jalanan pun juga demikian. Ya, ada rambu-rambu kita bilang. Ya, science ya, rambu-rambu. Nah, ini juga menunjukkan saudara ada makna-makna tertentu, ada arti-arti tertentu gitu ya. Ini science. Jadi kalau boleh dilihat saudara, simbol-simbol itu, maka saudara akan melihat ada bahasa yang diucapkan. Ini pidato yang radio ya. Ada yang namanya paralanguage, intonasi kecepatan. Jadi dalam kita berkomunikasi, kita harus menyampaikan dalam simbol-simbol yang konkret yang bisa dimengerti. Jadi bahasa, ada intonasi, ya paralanguage, ada bahasa tertulis, written, ada namanya gambar tanda tadi kayak science, ya, ada namanya kinestetik, bahasa tubuh, ada gerakan tangan, ada namanya bunyi-bunyian, ya, musik gitu ya. Nah, ada jarak tadi, ya, makin dekat kita makin akrab, gitu ya. Nah, musik itu juga sebenarnya sebuah komunikasi, gitu. Sudah pasti pernah dengar musik jazz, ya, musik blues, musik rock, itu sebenarnya sebuah ekspresi ya untuk ya ada ide-ide yang mereka mau sampaikan gitu ya. Sering ngerti musik pasti sudah pernah dengar bagaimana sejarahnya satu genre musik ya, kayak musik dangdut ya. Kenapa kalau kita dengar musik dangdut itu tentang patah hati ya, kesengsaraan, karena lahirnya musik dangdut itu dari kalangan menengah ke bawah atau kalangan ya rakyat biasa lah, saya pakai istilah rakyat biasa, yang mereka ekspresikan dalam bentuk lagu dangdut gitu ya. Berkata cukup sekali aku merana putusan cinta gitu ya, nggak gitu. Oke. Ya itu jadi musik ya. Jadi sudah bisa komunikasikan ini sebenarnya pakai musik gitu ya, bisa saudara. Oke, lanjut lagi. Waktu tadi, ketepatan waktu bisa saudara, simbol-simbol ya. Kita bisa bicara mengkomunikasikan orang dari segi waktu ya. Kalau misalnya kita memberikan seseorang itu prioritas waktu, berarti itu orang lebih penting. Kita mau mengatakan pada orang tersebut tuh dia penting gitu, bisa begitu ya. Sentuhan tadi ya, haptics ya, rasa manis pedas ya, penciuman ya, lingkungan hidup, gunung, pohon, keramat ya. Kalau sudah lintas budaya, ada gunung-gunung, pohon-pohon, tempat-tempat yang disebut dikeramatkan, itu simbol-simbol yang sebenarnya punya makna gitu, yang dimana saudara orang-orang mau mengatakan ini penting nih tempat, ini gunung penting, ini pohon yang tebang gitu ya, karena ada maknanya. Kesunyian ya, tempat ibadah misalnya orang tidak berbicara, nah menjaga bilang suka karena hadirat Tuhan, keheningan itu ya. Nah ini kesunyiannya bisa dari ritual-ritual ini, pernikahan, kematian, itu masuk dalam saudara ya. Itu untuk simbol-simbol ya. Makanya kalau sudah lihat di setiap budaya itu ada namanya ritual-ritual, upacara-upacara ya, pernikahan, kematian, kelahiran, masa pubertas, panen, dalam bencana, semua ada ritual-ritual. Itu sebenarnya satu sistem simbol-simbol yang mau diekspresikan oleh satu masyarakat atau sekelompok masyarakat gitu ya. Ini khususnya dalam komunikasi lintas budaya, saudara mesti paham banget. Jadi nggak boleh sembarangan juga saudara kita meniadakan yang namanya model-model ritual. Mungkin kita perlu melakukan kontekstualisasi dalam pelayanan kita. Jadi bentuk ritualnya ada, cuma isinya kita ganti. Ya contohnya misalnya pengucapan syukur masuk rumah. Mana sih ayatnya dalam Alkitab bahwa kita harus mengucap syukur masuk rumah baru? Nggak ada kan? Itu sebenarnya dari ritual orang-orang Indonesia atau orang Timur lah, atau orang Jawa lah, yang setiap kali masuk rumah ada selamatan. Supaya apa? Yang masuk rumah, penghuni rumah itu selamatan. Nah, kita tetap ada bikin yang namanya selamatan, tapi dalam bentuk ucapan syukur. Isinya apa? Kalau orang Jawa dulu potong kerbau, taruh kepala kerbau, taruh ini, taruh itu, taruh bunda, segala macam. Kita enggak, kita bikin kebaktian, kita doain ya, dengan segala macam ya, model yang sekarang kita lakukan. Nah itu ritual-ritual.
gitu ya. Nah, ada karya seni manusia, itu arsitektur ya. Kalau sudah lihat tiap rumah di Indonesia dan di daerah-daerah itu berbeda-beda, saudara. Nah, ini melambangkan apa nih? Ini melambangkan semua, saudara, satu ekspresi, satu komunikasi. Contoh misalnya orang Aceh. Ada yang mengatakan rumah adat orang Aceh itu kalau mau masuk rumahnya harus nunduk. Tapi ketika kita masuk di rumahnya itu besar. Artinya apa? Orang Aceh mau mengatakan gitu. Kalau mau ketemu sama kami, mau bersahabat sama kami orang Aceh, jangan sombong. Kalau kita mau menarik hati orang Aceh, kita harus membungkuk, merendahkan hati, merendahkan diri. Tapi kalau sudah diterima, dia kasih kita ya satu space yang besar dalam kehidupan mereka. Itu katanya begitu, saudara. Ya. Itu yang saya pernah dengar pengertiannya. Oke ya. Jadi ini soal simbol-simbol dalam komunikasi. Jadi dalam komunikasi, ide kita ekspresikan dalam bentuk konkret yang disebut dengan simbol-simbol. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, saudara, dalam komunikasi ada namanya intrapersonal communication. Gitu ya. Di dalam komunikasi secara pribadi ya, atau intrapersonal communication, komunikasi antar pribadi gitu ya. Ini komunikasi di mana seorang berkomunikasi antara mereka secara sadar atau tidak sadar. Gitu. Ya. Nah, itu antara orang ya. Kadang-kadang ada orang yang komunikasi nggak sadar kayak gimana tuh. Coba nanti jelasin di kelas ya. Itu ya. Group communication. Kalau tadi intrapersonal communication. Kalau ini group communication, komunikasi kelompok. Ya, sekarang dalam gereja sudah kita bangun kelompok sel. Nah, ini bagiannya. Dalam penginjilan kadang-kadang ada penginjilan dalam kelompok. Itu yang coba nanti sudah lihat di kelas. Di bagian mana Rasul Paulus selalu masuk dalam kelompok-kelompok. Gitu ya. Gimana? Kelompok apa yang selalu Rasul Paulus layani untuk beritakan Injil. Ya, kalau intrapersonal communication kan kita menemukan ya seperti Tuhan Yesus secara pribadi berkomunikasi dengan pribadi-pribadi tertentu gitu ya, atau seperti Filipus dengan sida-sida dari Ethiopia, itu intrapersonal communication. Nah, kalau group communication itu di mana tuh dikira ya dalam pelayanan Rasul Paulus gitu ya, di Kisah Para Rasul khususnya. Terus berikutnya adalah mass communication. Nah, ini pada hari Pentakosta, di mana Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, dan sekali Petrus khotbah 3.000 yang bertobat. Ya, kalau sekarang 3.000 kali khotbah, 1 yang bertobat. Nah, apa yang terjadi? Silakan didiskusikan ya. Itu mass communication. Ya, kayak sekarang penginjil di lapangan, ya hamba-hamba Tuhan yang khotbah melalui radio, melalui TV, melalui YouTube, ya, melalui mass communication, ya komunikasi massa. Yang berikutnya ada effective communication. Nah, dalam komunikasi yang efektif, yang tepat sasaran, tepat guna. Jadi bukan sekadar kita asbun-asbunnya, asma-asma anggap omong doang. Bukan sekadar kita ngomong nyampaikan Injil ya, serapa. Dia percaya apa enggak itu urusan Tuhan gitu. Tapi enggak boleh, saudara harus evaluasi. Apakah ya buku yang kita baca, khotbah yang kita dengar gitu, itu kita pahami enggak? Atau kita berbicara sama orang, kita menulis sesuatu, paham enggak orang lain? Ya, itu namanya effective communication. Yang pertama adalah gather your thought. Ya, jadi saudara harus punya pemikiran yang fokus. Ya, itu saudara harus punya ide yang jelas. Terus saudara harus pilih kata-kata yang jelas. Nah, voice modulation, modulasi suara, keras, lembut, kencangnya. Terus body language. Nah, sudah lihat dari tadi ya, sudah lihat tangan saya ini bergerak di body language. Terus mesti coba mendengar, listen, concentrate, konsentrasi. Eye contact itu juga bagus, saudara. Lihat, postur tubuh juga. Ya, kalau orang tersebut berdiri, coba kita berdiri juga. Kalau kita ngomong sama seorang anak yang lebih, ya anak kecil, perlu kita berlutut, biar kita sama. Ada eye contact, posturnya pas. Gitu, itu simple familiar language. Nah, ini mohon maaf saudara, kadang-kadang kalau kuliah saudara nggak ngerti ngomong apa nih dosen. Karena ada bahasa-bahasa yang disebut bahasa akademik. Gitu. Ya enggak. Terus questioning skills. Ketika kita berkomunikasi sama orang, kita harus punya keterampilan juga bertanya untuk apa? Menggali ide-idenya. Gitu. Ya, itu namanya questioning skills. Gitu ya. Ya, keterampilan dalam bertanya.
dalam menggali ide orang lain, gitu ya. Nah ini saya percaya saudara semua sudah mempelajari dalam kelas komunikasi ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan efektif. Nah bagian terakhir adalah ini dia saudara, itu belajar bahasa. Ini penting banget, ya penting sekali. Ya ketika saudara melayani satu daerah yang bahasanya berbeda, atau saudara juga di dalam gereja yang bahasa yang sama, tapi saudara harus belajar bahasa dengan baik, gitu. Karena ini kuncinya dalam komunikasi. Kalau saudara tidak bisa bahasa, saudara orang Batak, pelayanan tengah orang Jawa, ya pelayanan di Gunung Kidul, ya saudara orang Batak pelayanan di Gunung Kidul, saudara harus belajar bahasa. Tanpa saudara belajar bahasa Jawa, saudara tidak akan efektif dalam komunikasi. Komunikasi saudara akan banyak hambatan, penginjilan saudara akan banyak hambatan, gitu ya. Saya 6 tahun di Jawa, saudara. Saya belajar bahasa, saya ikut kursus bahasa Jawa, gitu ya. Ya walaupun saudara sampai hari ini bahasa Jawa saya kacau, ya belajar bahasa, gitu ya. Nah, kenapa? Karena pentingnya kita bicara dalam sebuah bahasa dengan lancar. Ini penting supaya apa? Komunikasi kita jadi baik, mesti sampai fluent, mesti sampai lancar. Nah, ketika kita belajar bahasa, kita harus pakai pendekatan yang positif. Jangan kita merasa bahasa Jawa ini bahasa apa ini? Nah, itu kita negatif sama bahasa Jawa. Kita orang Batak, atau kita orang dari Jepang, dari NTT, orang Manado. Bahasa apa ini? Itu jangan. Ya, semua bahasa saudara punya keunikannya sendiri. Harus punya pendekatan yang positif. Yang ketiga, pentingnya ikatan dengan sebuah masyarakat. Jadi ketika saudara belajar bahasa, saudara, kalau perlu tinggal di sana, tinggal di satu rumah, tinggal sama orang yang berbahasa itu, saudara belajar langsung, gitu. Karena kenapa? Karena seringkali belajar bahasa itu di kelas, saudara belajar bahasa itu dalam kehidupan. Saudara bisa bahasa itu bukan karena saudara ikut kursus, ya. Saudara bisa bahasa ibu itu karena orang tua saudara berbicara bahasa itu. Saudara di rumah bisa ngomong bahasa A, maka saudara bisa bahasa A, gitu. Itu otomatis saudara terjadi, gitu ya. Makanya di beberapa negara saudara yang orang Indonesia tinggal sana, anak-anaknya masih ngerti bahasa Indonesia karena banyak orang tua yang orang Indonesia ya yang tinggal di Australia misalnya di Sydney, mereka di rumah suami istri masih ngomong bahasa Indonesia, sehingga anak walaupun dibesarkan di Australia di Sydney bahasa Inggris mereka masih paham, gitu. Jadi ini anak belajar bahasa Indonesia bukan karena dia kursus, tapi karena jadi ya pembelajaran dalam keluarga, dalam rumah, gitu ya. Yang kelima adalah kekuatan belajar berbicara dalam rumah, nggak berbicara, ngomong aja, gitu. Saudara nggak bisa bahasa Inggris karena saudara takut salah, ngomong aja. Ya ada orang supir kerja sama orang Amerika, supir orang Jawa, waduh kerjanya capek, pagi sampai malam, gaji nggak naik-naik. Akhirnya dia mau ngomong sama bosnya, dia nggak, bahasa Inggrisnya kacau. Akhirnya dia cari-cari di Google, dia mau ngomong apa, akhirnya dia ketemu, dia tulis. Dia ketemu bosnya. Ya bos, ya, I want to speak to you boss. Yes, kata bosnya. What do you want to say? Ya. Dia kata, bos, little me, but salary no up. Wah, bingung bosnya. Apa maksudnya? Ya. I'm sorry, kata bosnya. Yes bos, little me, but salary no up. Nggak ngerti bosnya, saudara. Akhirnya dia cerita sama temennya yang lebih pintar bahasa Inggris. Jadi, tadi gue ngomong sama bos gue. Ini gue ngomong, bos gue nggak ngerti. Terus diketawain sama temennya. Jelas saya nggak ngerti. Ini mah bukan bahasa Inggris. Loh, kok bukan bahasa Inggris? Maksudnya apa? Iya, saya mau kasih tahu. Dikit-dikit saya. Tapi gaji nggak naik-naik. Jadi saya komplain. Dikit-dikit saya, ya dikit saya lihat di Google, little. Jadi, dikit-dikit saya, little me. Tapi gaji nggak naik-naik. Tapi but salary no up gitu ya. Nah, ini memang saudara cuma joke saja. Tapi nggak ada salahnya saudara. Kita berani mesti belajar ngomong ya. Jadi just speak it. Ya, jadi ngomong aja ya. Dan yang keenam, menyadari juga bahasa tubuh. Ya, kalau orang India bilang iya, bukan begini. Ya, gini-gini, geleng-geleng. Kalau kita kan nggak mau geleng-geleng. Kalau orang India geleng-geleng, artinya mau. Ya, nah ini sedikit saja. Saudara informasi. Baik saudara, demikianlah tentang dasar-dasar komunikasi. Nah, kita harapkan saudara nanti dalam kelas kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih untuk perhatian saudara, Tuhan berkati. Shalom.